Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki pun rati cepat mawon nggih kersane mangke saged ganti bab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatan anna, ini apa? Itu ada titiknya enggak? Anna hablahum fis suduri yaqra'unaha faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Muhammad. Titiknya di setelah huruf ba ini kayaknya ya. Ini hurufnya gandat-gandat nih. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Ini kata Nabi Musa, masih melanjutkan dua pembahasan sebelumnya. Inni ajidu fil alwahi, aku menemukan informasi di dalam alwah. Ummatan anna hablahum fis suduri yaqra'unahu faj'alhum ummati. Ya Allah, aku menemukan di dalam alwah itu ada satu umat anna hablahum, yang tekadnya luar biasa, fis suduri, tekadnya luar biasa kuat di dalam hatinya. Jadi dia memiliki keteguhan di dalam berjuang. Yaqra'unaha, yang mereka senantiasa melantunkan zikir di dalam batinnya itu, faja'alhum ummati, tolong jadikan mereka itu menjadi umatku. Luar biasa umatnya Kanjeng Nabi ini. Jadi Nabi Musa itu sampai iri ketika melihat kok ada umat, dalam satu riwayat malah disebutkan ada umat cilik-cilik. Nggih. Niki kan nek cara dibandingkan dengan zaman Firaun kan menik-menik jenengan niki. Imut jenengan niku. Kok ada umat kok imut-imut. Nggih. Tapi mereka punya pendirian yang luar biasa, tegar. Dan ini contoh nih. Udan-udan niki ini kan full nggih, sampai Jawi nggih. Cubi. Berjuangnya luar biasa meskipun dibayang-bayangi akan hujan atau tidak. Ini paling jauh nih Afi sama Ridwan. Ringin Wok ya. Ringin Wok ikutnya ya. Ringin Wok yang arah ke kawasan Gatsu ya. Gatot Subroto. Okay. Siapa itu kok ada umat tapi punya tekad yang luar biasa, yang tekad itu yaqra'unaha, mereka senantiasa mengiringi itu sebagai ibadah. Qala hum ummatu Muhammad, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha katabta lahu hasanatan wa in amalaha katabta lahu asyrata amsaliha ila sab'ami'ati dhifin faj'alhum ummati. Ya Allah, itu kok ada umat kok jenengan istimewakan. Apa itu? Idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha katabta lahu hasanatan. Bisa juga dibaca kutibat lahu hasanatun. Baru batin kalau pengen tenzawiyah, okay? Tapi bareng selonjoran langsung boyoke mulai kretek.
Tidak jadi berangkat. Kutibat lahu hasanatun. Sudah dihitung satu kebaikan. Mau berangkat ke zawiyah, tiba-tiba ada tamu. Kok jenengan itu memperlakukan mereka begitu istimewa, baru angen-angen Pak Zar. Pak Zar kon ini ngadirgo, okay? Saking ngadirgo, ya. Padahal ini lewat hutan rimba, ya Pak. Okay. Oh, hutan pohong. Oh, hutan pohong. Oh, benar ya, ada hutan pohong nih Pak, ya. Ini kok wonten mak lampir ya kabutan Pak. Tapi ajrih nih kali Pak Zar nih kok. Jadi lewat nih kok mak lampir melipir sedoyo. Okay. Menarik ya, hutan pohong ya. Baru angen-angen, tidak jadi. Kutibat lahu hasanatun. Sudah dicatat satu kebaikan loh, jadi. Dan ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka sampai mengamalkan, melakukan, kutibat lahu asyratu amthaliha ila sab'ani. Tapi kalau sampai mereka kok keturutan menjalankan itu, apa yang diniatkan dilakukan, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Makanya dulu kiai saya itu kalau cerita, orang ngaji itu kalau tahu wujud pahalanya niku gendong karung gembol Pak Pur. Sudah gendong sama, kenapa bedanya gendong sama gembol apa? Kenapa? Nek gembol sithik. Nek gendong. Oh kata. Niki wes gendong ise gembol. Tambahin geret. Oh Pak Pur. Ini kalau diwujudkan, satu, orang tidak akan pernah males ngaji kalau ditampakkan oleh Allah. Satu, sepanjang kita jalan, ini ku malaikat itu bikin pagar betis buat kita. Loh Pak, tapi kok wonten tiang badhe ngaos ngantuk malah blusuk sepeda nih lah. Niku mungkin malaikatnya pas waktu ngantuk juga nih. Pagar betis niku maksudnya sepanjang perjalanan sampai zawiyah itu didongakno kali malaikat. Malaikat niku rebutan donga. Makanya kebanyakan orang ngaji itu minimal di tempat ngaji niku lali urusane. Dabar betul kok zawiyah eling maneh lah niku urusan takdir niku. Sudah dipagar betis oleh malaikat, masih pulang-pulang niku gendong, gembol, geret. Bu Cici, perlu saya terjemahkan? Gendong tahu? Gendong, nanti bisa dipraktekkan. Contoh kalimat. Saya gendong Pak Ari. Nah, ini namanya gendong. Berarti di belakang. Terus kalau gembol Pak Ari terus gimana? Oh gini. Oh, Mas Adit katanya gini. Ya. Kalau geret, nah, gitu, lari. Ya, itu. Maka kalau ditampakkan sampai disebutkan kalau saja orang ngaji itu ditampakkan itu semua, sampai direwangi untuk kopio undian itu pasti orang akan berebut ikut undian. Bahkan kalau mereka disuruh ngesot, disuruh merangkak, mereka pasti dibela-belain untuk bisa hadir di satu majelis ilmu. Makanya ini luar biasa. Umatnya Rasulullah itu sampai diberikan keistimewaan, diberikan privilege oleh Allah, mendapatkan pelipat gandaan pahala. Karena apa? Karena mau mengamalkan apa yang diniatkan. Makanya amalan ulama-ulama dulu itu kalau punya niat baik, segerakan. Kalau punya niat baik, segerakan. Contoh, Pak Pur niku angen-angen di teras. Ya Allah, aku kok pengen traktir bakso bolo-bolo zawiyah misalnya.
Ngono iku jangan cuma difikirkan, segerakan. Niku nek ono niat ngoten kan Pak Pur. Itu harus ada niat, gitu. Makanya kalau ada niat baik itu segerakan. Pripun Pak Budi mau menanggapi? Sudah respon. Ya, ini harus disegerakan. Faja'alhum ummati, Nabi Musa kemudian mengajukan kembali proposal, ya Allah jadikan mereka umatku dong. Tapi dijawab oleh Allah, qala hum ummatu Muhammad. Oh enggak, mereka itu umatnya Muhammad. Gak iso nih sampean daku jadi umatnya sampean, karena itu adalah umatnya Muhammad. Qala ya Rabb inni ajidu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bisayyi'ati summa lam ya'malha lam tuktab alaihi. Ya Allah, kok aku lihat di alwah, masih ingat ya alwah kemarin apa ya, bentuk kayak dua papan besar tapi terbuat dari batu, dan disitulah tempat Nabi Musa mencatat misi atau mencatat pesan wahyu dari Allah Subhanahu. Ya Allah, ini kok di alwah ada umat mereka baru angen-angen melakukan kemaksiatan, angen-angen baru mikir, baru merencanakan kemaksiatan, ya. Summa lam ya'malha lam tuktab alaihi. Tapi mereka tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Contoh. Neng zawiyah nggo sandal jepit. Angen-angen ya Allah, muga-muga nasib wapi. Engkau mulih-mulih untuk ijol sandal. Baru angen-angen. Mangkat jepit, mulih nggawa pakalulu. Tapi kita tak sawang rotor-rotor jepitan sedaya nih. Sandal anti air ya. Kalau kita baru angen-angen dan itu tidak kita lakukan, baru angen-angen saja, angen-angen, baru mikir, baru merencanakan, itu oleh Allah tidak ditulis kok. Jadi niat melakukan maksiat itu tidak ditulis oleh Allah, tetapi wa inna amalaha kutibat sayyi'atun wahidatun faja'alhum ummati. Tapi kalau mereka benar-benar melakukan kemaksiatan itu hanya dicatat dengan satu kejahatan. Beda kalau tadi kan dilipat gandakan 10 sampai 7, ya kan? 10 sampai 700. Tapi kalau kejahatan baru angen-angen tidak dihitung, tetapi ketika melakukan pun itu hanya dihitung sebagai satu dosa. Qala hum ummatu Muhammad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb inni ajidu fil alwahi, aku menemukan di dalam alwah. Kalau yang kalimatnya mirip-mirip begitu, enggak apa terjemahannya bisa disamakan ya. Inni ajidu fil alwahi ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya Allah, aku kok menemukan satu umat hum khairun nas, dan mereka itu adalah sebaik-baik manusia yang mau bahu membau. Ya'muruna bil ma'rufi, mereka saling menyerukan perkara baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka saling mencegah perbuatan mungkar. Faja'alhum ummati, tolong jadikan mereka. Makanya Bapak Ibu, kita niki sama-sama umatnya Kanjeng Nabi ini harus rukun. Hujan, Pak. Kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad ini harus rukun. Lalu Rasulullah nih, kelasnya Rasulullah itu sampai menyebutkan apa? Syafaati lil kabair min ummati. Loh, orang-orang yang melakukan dosa besar itu oleh Rasulullah itu dikasih jatah syafaat. Ya, itu gimana doanya doanya Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Loh, Kanjeng Nabi itu kalau menghadapi orang yang belum di jalan Allah,
niku didongakno lho Bu. Pak. Makanya jangan terpancing kalau ada orang mulai sidik-sidik salah niru Kanjeng Nabi mawon. Kalau kita niru Kanjeng Nabi, hal-hal yang demikian itu tidak akan terfikir saja tidak. Ya. Wong Kanjeng Nabi itu tetap mencatat kapan dia masih senang karo aku, kapan dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tetap umatku. Ya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, mereka belum bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan, jenengan dongakno. Ya, jenengan dongakno. Doakan mereka, diajak ngaji belum mau, ndak apa-apa. Siapa tahu suatu saat akan tengok. Jadi jangan malah kemudian ya kita dua lilin dake misalkan, oh hati-hati, awas kowe rak gelem melu ngaji, bariki mati gondol malaikat. Yo malah melayu to panjenengan mboten dijuwotos wis pira-pira niku. Nggih mboten. Kanjeng Nabi niku ya Allah berikan petunjuk karena mereka belum mendapatkan petunjukmu. Mereka belum tahu bahwa ini adalah amalan yang baik. Niku Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi niku melihat umatnya itu menunjukkan ekspresi cintanya kepada Rasulullah macam-macam. Masih ingat ke? Niki sekitar sebulan 2 bulan yang lalu saya pernah ceritakan. Wonten sahabat Nuaiman itu saking senengnya Kanjeng Nabi niku senengane niku ngerjani Kanjeng Nabi. Sampai disebutkan itu suatu saat ada orang buta itu mau masuk ke dalam masjid. Wakila ini Masjid Nabawi digandeng. Aku tulung tuntunan nenggone toilet. Mungkin cerita ini rada populer ya. Tuntunan nenggone toilet. Tapi dasare Nuaiman niku modali seneng. Tapi wong itu super iseng. Akhirnya orang buta ini masuk ke dalam masjid minta diantar ke toilet bareng digandeng. Ayo Pak, tak anter. Bareng di tengah masjid Pak, tempat sholat. Wes lek nguyu ono kono. Orang buta begitu di tengah masjid malah wes iki wes no toilet. Loh, orang buta digatai kan nggak tahu Pak. Akhirnya begitu wes sampai di tengah masjid itu wes sampean wes nunggune toilet. Kamu sudah di toilet, sudah kalau mau kencing oh. Nek cara wong Semarang nek arep ngadiro. Akhirnya apa? Kencing bener Pak di situ. Sahabat marah-marah kan. Sahabat marah-marah akhirnya Pak orang buta ini kemudian ngancam. Awas kowe. Engko nek ketemu aku tak juotos gitu kan. Nah, hari kedua orang buta ini mau ke masjid. Orang buta ini mau ke masjid nyari Nuaiman. Nyari Nuaiman. Loh kok ketemunya Nuaiman bisa berubah suara. Ayo tak terno Nuaiman. Engko nek wis jejere sampean juotos-juotosen. Warang begitu masuk ke dalam masjid dijejerkan sama Sayyidina Utsman. Nah, sampingnya sampean itu Nuaiman. Juotos. Jadi ono Sayyidina Utsman dijotos sama orang niku ya kelakuannya Nuaiman. Tapi begitu dilaporno sama Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi memberikan maaf. Ini yang pernah saya ceritakan. Saking senangnya kepada Rasulullah, Nuaiman itu, ya, Nuaiman itu hobinya ke pasar. Nanti beli kurma 10 kilo, dihadiahkan kepada Rasulullah, tapi bilang sama bakul kurma, Lek, iki aku utang 10 kilo, engkau sing bayar Kanjeng Nabi. Ngono loh. Ngambil 10 kilo, diantar Rasul, ini kesukaannya panjenengan. Dan Rasulullah kan senang. Makasih, tiba-tiba ono tagihan. Oh, itu loh. Jadi tiba-tiba ono tagihan nih. Kalau ingin Nuaiman itu pesen kormos 2 kilo, dan itu katanya yang bayar jenengan. Oh gitu. Rasul ya mesem bae. Iku jenengan pripun kira-kira? Oh, puarani lah Pak nggih. Nggih mboten. Parani.
Tapi Kanjeng Nabi boten. Nggih. Suatu saat begitu dibawain lagi. Itu pun Rasul 2 kali, 3 kali dikerjain Nuaiman. Tidak ada rasa dendam, Pak. 2 kali Rasulullah tuh tahu. Begitu diantar daging, Rasul ini kesukaannya panjenengan, Rasul itu senengannya daging, Pak. Tapi konon Rasulullah mboten patek seneng jeruan, Pak. Aniku bedane Rasul kali kula. Kula niku nek ndelok jeruan niku seneng, Pak. Bar niku terus punuke rada krenyeng-krenyeng. Jadi Rasul niku sehat dahare daging, tapi mboten dahar jeruan. Nah, ini umatnya Kanjeng Nabi semakin jeru semakin enak. Apa ngoten to nggih? Apa Mas Bagus kok guyu nah? Akhirnya diantar daging. Rasulullah tahu bakal dikerjain sama Nuaiman, tetapi itulah sosok Rasulullah saking senengnya kepada umatnya. Sampai di Taif ketika Rasul berdakwah, mereka bukannya ikut Rasulullah tapi melempar batu hingga Rasulullah bercucuran darah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kepada malaikat Jibril, sudah. Kalaupun mereka belum mau ikut, siapa tahu besok mau ikut. Kalaupun dia tidak mau ikut agamaku, siapa tahu anaknya yang ikut. Kalaupun bukan anaknya, siapa tahu nanti cucunya, cicitnya. Oke. Nah, ini baru agama Islam yang beneran dicontohkan Rasulullah niku sing ngeten-ngeten iki. Jadi nek misalnya ada teman-teman kita yang misalkan belum sholat, telateni pelan-pelan. Oke. Ditelateni pelan-pelan. Ya seperti yang penutup kisah kemarin nih, bagaimana ada orang ketemu sama Rasulullah di dalam mimpi minta kepada Rasulullah, tolong Rasul tunjukkan orang hebat di dunia yang bisa aku samperin, bisa aku sowani siapa. Ternyata itu bukan orang terkenal, dicari begitu ketemu, ternyata dia guru TPQ. Dia tidak punya status sosial yang kelihatan tinggi, tetapi dia mulia di hadapan Allah. Nih, makanya jenengan ikut mengaji, jenengan alif, bata. Dulu awal-awal kita buka joglo, ya. Dulu beli di mana, Mas Fedi? Di Gramet ya. Beli Quran. Pokoknya kita harus cari Quran yang ada cara bacanya ya. Ada cara bacanya. Itu Mas Fedi langsung meluncur ke Gramedia. Ini pokoknya gimana caranya ibu-ibu yang belum bisa baca pun sing penting nyekel dhisik. Nggih. Sing penting nyekel dhisik, baca latinnya dulu. Sing penting aja sek ngetok-ngetoki nggih Bu, Quran kualik ndak tahu. Nggih. Nggih, aja jangan kayak mahasiswa saya itu. Nggih, mata kuliah bahasa Arab buku kualik kok lihatnya itu kok serius sekali. Lah kula mek guyu wedi dosa. Ora guyu kok lucu. Lah buku kualik kok bisa dia lihat kan yo bisa dengan seksama itu sing didelok niku nopo kan gitu toh. Betul. Tapi di joglo saya belum pernah lihat ibu-ibu kualik Qur'ane. Nggih. Nah. Itu kok Kanjeng Nabi. Oke. Makanya sampai kemudian apa yang terjadi? Rasulullah begitu cintanya kepada mereka. Maka semangat Rasulullah itu harus kita contoh. Kalau ada teman kita belum ngaji pun didongakno kali diajak. Pak kula mangke nate kula niku riyen niku nate ngaji ngajak rencang niku mboten semangat. Jadi sampai majelis niku wis becah-becu ngoten niku, tapi lama-lama ya, lama-lama Allah yang akan membukakan itu. Tugas kita niku ngajak, tapi tugas yang melembutkan hati hambanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya bagaimana cara dakwah Rasulullah itu yang harus kita ya. Dan mana tadi? Oh ya. Qalahum ummatu Muhammad. Mereka adalah umat
Nabi Muhammad. Qala ya Rabb inni ajidu fil alwahi. Aku menemukan di alwah itu ada ummatan yahsyuruna yaumal qiyamati ala thalathi thulal. Kok ada itu kelompok umat yang mereka akan berbondong-bondong di hari kiamat itu ke dalam 3 gelombang, 3 kloter. Sullatun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kloter pertama itu mereka berbondong-bondong kumpul masuk surga tanpa hisab. Wa thullatun yuhasabuna hisabai yasira. Gelombang yang kedua, okay, sepertiga yang kedua, gelombang yang kedua itu mereka berbondong-bondong, tetapi kok hisabnya, auditnya kok dibikin gampang. Niku sinten. Wa thullatun yumahhasuna thumma yadkhulunal jannata. Dan ada kelompok yang ketiga, itu mereka yang hanya ngincipi sebentar transit, kemudian transit di neraka, kemudian yadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ada yang mengartikan yumahhasun itu tidak masuk neraka, tetapi mereka hanya ditunda masuknya ke dalam surga. Siapa itu? Kok ada 3 kelompok? Masuk yang pertama tidak pakai hisab, masuk yang kedua hisabnya ringan, masuk yang ketiga hanya transit sebentar dan kemudian masuk surga. Akhirnya Nabi Musa bilang apa? Faja'alhum ummati. Tolong ya Allah jadikan mereka itu umatku. Qala ay qala Allahu hum ummatu Muhammadin. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Qala Musa, ya Rabb, basattu hadzal khaira li Ahmadin wa ummatihi faj'alni min ummati. Ya Allah, ini statement terakhirnya Nabi Musa. Ya Allah, aku kok melihat ada basattu hadzal khaira. Kok ada kebaikan yang begitu berlimpah. Ada kebaikan yang begitu terhampar bagi umat ini, bagi Ahmad, bagi Muhammad dan umatnya. Apa ikrarnya Nabi Musa? Faj'alni min ummatihi. Tolong ya Allah, jadikan aku sebagai bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Wong Nabi Musa mawon iri dan pengen jadi umatnya Rasulullah. Okay. Lah kok kita ini yang sudah disestempel jadi umatnya Rasulullah, kok enggak bangga dengan Rasulullah niku pripun? Lah napa contohnya enggak bangga itu? Enggak bangga itu ya artinya kita diajari Rasulullah ngaji, nggih sing sregep ngaji. Kita diajari Rasulullah niku golek duit, golek rezeki sing halal. Nggih, kita melestarikan itu sebagai prinsip kita mencari rezeki. Okay. Termasuk Rasulullah itu ngajari sahabat-sahabat Ansor Muhajirin dorukun, maka kita harus saling mengokohkan kerukunan. Nah niku yumahhasu basattu hadzal khaira li Ahmadin wa ummatihi faj'alni min ummati. Qala Allah Ta'ala innistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sesungguhnya aku sudah milih kamu dengan risalahku sendiri, dengan wabikalami, dengan kalamku, firmanku sendiri. Fakhudh ma ataituka. Wes Musa, sudah kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi bagianmu. Fakum minasyakirin, jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadi sebenarnya Nabi Musa diwelehno kali Gusti Allah. Wong kowe iku ya tak dadekno nabi, kamu saya jadikan nabi, ya saya kasih wahyu, ya sudah. Fakhud, peganglah. Peganglah konstitusi itu, peganglah wahyu itu, peganglah mandat dan amanah itu, dan jadilah orang-orang yang
yang bersyukur. Falillahil hamdu ala ni'ami aulaha wa niqmat wa ala ni'ami aulaha wa niqami niqma wa niqmi daraha wa nas'aluhul mauta 'alal islami fi afiyatin ma'a husulid darajatil wafiyah wal hurul 'ain mutarakamah amin. Itu doa ya. Pun kita tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita satu bab niki bisa kan sampai 3 pertemuan kalau nggak salah ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi kalau ada kalimat Rasul bersabda kok diikuti Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu maknanya itu dari Allah apa dari Rasul? Maknanya dari siapa? Kalau hadis dari siapa? Hadis itu ya dari Rasul. Kalau hadis qudsi qala Allah Ta'ala itu dari Rasulullah sallallahu alaihi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang berani menyakiti wali, kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku izinkan berperang. Itu maksudnya apa? Siapa yang berani menyakiti kekasihku, berarti dia sedang menabuh genderang perang. Makanya kita dengan ulama-ulama, okay, dengan para wali. Dulu niki Pak Majelis Zabiyah niki kemarin sudah ziarah ke para aulia, ke ya Mbah Hasan Munadi, habis Mbah Hasan Munadi kemudian ke Mbah Mangli ya, habis Mbah Mangli kemudian ke Mbah Khudori Tegarrejo, habis Mbah Khudori kemudian ke Gunung Pring, habis ke Gunung Pring kemudian ya Mbah Dalhar kemudian ke Mbah Mat Watu Congol gitu. Lah pulang-pulang niku terus do mabuk. Nah ini kula niku ngartikan ngeten Bu Nunu. Mabuk niku pertondo nek jaring ilmu sanepa wong Jawa iki, mabuk niku berarti mulih saka ziarah dosa-dosane do ditokno. Oh, ngoten lho. Niku ngayam-ngayam mati maksudnya. Karena apa? Karena pulangnya kita itu naik turun gunung sampai ngepat-ngepot itu toh. Wong saya lihat Bu Adias tuh duduknya tuh sampai goyang-goyang ngeten kok. Nggih. Tidak apa-apa. Tapi mungkin tidak kapok ya Bu. Kapok mboten Bu? Nggih. Nanti kita bikin lagi ya Bu. Ya, kita bikin lagi nanti pas hujannya lagi enggak deres-deresnya begini. Apa mau tak pesankan bis tingkat? Nah, kalau bis tingkat nanti khusus yang di atas. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali, seorang wali kekasihnya Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengizinkan genderang perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Barang siapa menyakiti seorang wali, maka dia menabuh genderang perang. Makanya kalau ada orang solih, orang baik, kok jenengan uni-uni, diomongi sih enggak. Nek saya nggih pesan kagem Bapak Ibu, kalaupun tidak cocok, jangan sekali-kali mengumpat. Mengumpat, menghina itu bukan akhlak umatnya Rasulullah. Kalau di sana-sana ada yang ngumpat, monggo. Wong Rasulullah itu punya
punya umat sinten niku jenenge. Pokoknya ada umat Rasulullah itu senengannya nek mabuk niku memang malas-malasi Rasulullah. Oke. Rasulullah mau berangkat ke Masjid Nabawi, malah dia nyegat Rasulullah karo ngombe botol mbek ngliyang-ngliyang. Jadi minumnya itu tidak di dalam kamar, tapi sengaja di pelataran masjid untuk manas-manasin Rasulullah. Akhirnya apa? Diumpat-umpat sama para sahabat itu macam-macam dong asrulnya Rasulullah kok begini. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la tal'ani. Fahuwa min ummati. Jangan kau laknat dia karena dia tetap menjadi umatku. Siapa tahu nanti dia akan menjadi orang baik. Makanya kalau ada orang model-model begini, kok nanti tobat, niku biasanya Pak, sregepen niku ngalah-ngalahi sing Islam lawas Pak. Jadi Islam anyaran kali Islam lawas niku biasanya rodo sregep napa? Kalau dia baru masuknya ada saya teman tuh mu'alaf itu Pak. Niku kalau Jumatan Pak, jam 10 itu sudah masuk masjid. Nah yang kita nunggu komat, ya. Makanya jangan salah. Bisa jadi orang-orang yang model begini itu dia punya kesempatan untuk bertaubat sehingga kualitas ibadahnya bisa menjadi lebih baik, ya, daripada sing Islamnya wis rodok suwe. Nah, lah. Jadi Islam anyaran wis lagi seneng-senenge sholat, gitu, ya sampai khutbah jam rolas niku sampai DN niku nopo lenggai niku jam sedoso jarene nek paling ngarep kan nek duwe unta. Gitu. Nek salate sing beto saja tapi Mbak tendalan berarti yang asalnya napa Mbak? Wis ndok ceplok lah nggih. Ceplok wis di paro-paro nggih ya. Nah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu. Ya. Jadi orang yang menyakiti kekasihku maka dia akan tersakiti. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu. Dan apapun yang bisa membuat hambaku itu kualitas hubungannya dengan aku semakin baik, tentu ahabba ilayya itu jauh lebih aku senangi. Makanya saya itu senang menggunakan istilah, yuk Bapak Ibu kita hidup niku diniati nggawe seneng pangeran. Kalau kita bikin senang pangeran, maka Gusti Allah itu akan jauh melipat gandakan cara Allah itu membuat hidup kita menjadi senang. Bahasa klasiknya, kalau kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas, maka kita akan menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Termasuk hambaku yang senantiasa mendekat kepadaku dengan berbagai amal-amal kebaikan sehingga membuat aku semakin cinta dengan dia. Pun satu, cari cara untuk bikin Allah itu senang. Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah senang dengan dia, maka aku akan kuntu sami'ahu allati yasma'u bihi, aku akan senantiasa mendengarkan doa-doanya. Ya, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, dan matanya akan selalu aku bikin dia menjadi senang. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan juga tangannya yang membuat, yang biasa dia pakai untuk melakukan sesuatu, yabtish itu napuk, ya. Maka semua yang dilakukan tangannya, matanya, apalagi tadi, telinganya, matanya,
tangannya, warijluhu dan kakinya, maka semua yang dilakukan tangannya, telinganya dan sebagainya itu akan aku arahkan menjadi amalan-amalan yang aku senangi. Apa maknanya? Semua jadi pahala. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia memanjatkan doa kepadaku, memanjatkan sesuatu kepadaku, a'taituhu, aku akan memberikannya. Wa in ista'adza bi law la u'idzannahu, jika dia meminta perlindungan dariku, maka niscaya aku akan melindungi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Singkat cerita Bapak Ibu, orang yang dalam hidupnya yang difikirkan itu bagaimana bikin Allah senang, maka hidup kita ini akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji diniati nyenengno Gusti Allah, membahagiakan Allah. Bekerja diniati membahagiakan Allah. Sholat wajib, sholat sunnah diniati membahagiakan Allah. Oke. Jenengan kerja bakti di kampung diniati membahagiakan Allah. Maka apapun, ketika kita mampu menghadirkan rasa untuk bikin Allah bahagia, hakul yakin, maka hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kenapa dalam hidup kadang kita tidak ngerasa happy? Okay? Materi tercukupi, apapun bisa ini dan sebagainya, tapi kenapa kadang tidak bahagia? Pertanyaan besarnya adalah, jangan-jangan kebahagiaan itu hanya buat kita, sementara bagian buat Allah seringkali menjadi hal yang kita abaikan. Ibaratnya apa? Ibaratnya tuku barang larang saja dia. Larang itu apa? Buat Dios. Mahal, beli barang mahal saja terbayar, tetapi ketika urusan berjuang di jalan Allah itu tangannya genggam. Maka kata kuncinya satu, ketika kita ingin bertabur kebahagiaan di dalam hidup, bertabur ketenangan di dalam hidup, bertabur keberkahan di dalam hidup, yuk, saya mulai dari pribadi saya, ayo kita mencari cara apapun agar Allah itu bahagia dan meridhoi apapun yang kita lakukan. Semoga seluruh keluarga besar Zawiyah bisa melakukan ini, dan ayo kita saling menyemangati. Semoga hidup kita berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati la yam'ad. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya latifan lam yazal utufina fi ma nazal, innaka latifun lam tazal tufina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.